Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di sini saya ingin menjawab soal UTS, mata kuliah, testing dan implementasi sistem informasi. Nomor 1. Apa definisi dari istilah pengujian? Pengujian adalah tes atau kuis digunakan untuk menguji pengetahuan seseorang tentang sesuatu untuk menentukan apa yang diketahui atau telah pelajari. Pengujian mengukur tingkat keterampilan atau pengetahuan yang telah dicapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pengujian adalah proses, cara, dan perbuatan pengujian. 2. Terdapat dua hal utama yang dilakukan dalam pengujian. Nomor 1 yaitu adalah verifikasi, adalah proses mengevaluasi suatu sistem komponen untuk menentukan apakah suatu produk yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan. 2 yaitu ada validasi. Validasi adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Nomor 3. Kita mengenal beberapa tipe pengembangan sistem. Coba sebutkan ada beberapa tipe dalam pengembangan sistem. Tipe pengembangan sistem yaitu ada 1. Yaitu pengembangan sistem biasa. Karakteristiknya menggunakan metodologi pengembangan sistem. User mengetahui requirement pengembangan, menentukan struktur. Siasat pengujian. Pengujian dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan, menguji struktur dan fungsi. Kemudian ada yang kedua ada pengembangan interaktif. Yang ketiga ada pemeliharaan sistem, dan yang keempat ada kontrak atau pembelian software. Nomor 4. Apakah yang dimaksud dari proses verifikasi dan validasi? Verifikasi dimaksud untuk memeriksa apakah suatu produk, layanan, atau sistem atau bagiannya memenuhi serangkaian spesifikasi desain. Sedangkan validasi dimaksud untuk memastikan suatu produk, layanan, atau sistem atau menghasilkan produk, layanan, atau sistem atau bagiannya atau mengatur yang memenuhi kebutuhan proses operasional pengguna. Nomor 5 yaitu coba jelaskan sasaran dan prinsip pengujian. Sasaran pengujian. Glenn Myers menyatakan bahwa sasaran dari pengujian pengaturan adalah pengujian adalah proses menjalankan suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Yang kedua ada pengujian yang baik adalah yang memiliki kemungkinan tinggi untuk menentukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga ada pengujian yang sukses, adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Prinsip-prinsip pengujian secara umum yang banyak dianut oleh para ahli perangkat adalah seorang programmer seharusnya tidak menguji program sendiri. Yang kedua ada sebagai satu pengujian tidak hanya mengerjakan program yang dianggap benar. Yang ketiga ada tujuan dari pengujian adalah untuk menentukan kesalahan. Yang ketiga ada tidak ada sejumlah pengujian yang dapat menjamin bahwa program bebas dari kesalahan. Kemudian ada bagian-bagian dari program di mana terdapat banyak kesalahan yang telah ditemukan adalah suatu tempat yang baik untuk menentukan kesalahan yang lebih banyak. Tujuannya adalah bukan mempermalukan programmer. Ada pengujian perangkat lunak ditunjukkan untuk apa? Tujuan utama dari pengujian perangkat lunak sebenarnya sederhana, yaitu untuk memastikan bahwa software yang telah dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Nomor 6. Langkah yang harus diperhatikan dalam pengujian.
Manual testing adalah tipe testing dari software testing di mana tester melakukan testing terhadap software secara manual tanpa alat. Cara ini adalah cara tradisional dalam menentukan bug pada software. Setiap software harus terlebih dahulu melalui proses manual testing sebelum dilakukan automatic testing. Langkah-langkah manual testing yaitu 1. Menganalisa requirement, yang kedua membuat test plan, yang ketiga membuat test case, yang keempat eksekusi dari test case, yang kelima mencari kecacatan, yang keenam memperbaiki kecacatan. Langkah-langkah automatic testing yaitu menilai dan mengevaluasi tool yang dipakai, kedua merancang desain, yang ketiga melakukan implementasi, yang keempat membuat report, yang kelima melakukan pengecekan. Nomor 7. Sebutkan apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian. 1. Reliability, yang kedua authorization, yang ketiga ada file integrity, yang keempat audit trail, yang kelima ada continuity of processing, yang keenam ada service level, yang ketujuh ada access control, yang ke-8 ada metodologi, yang ke-9 ada correctness, yang ke-10 ada as of us, yang ke-11 ada maintainable, yang ke-12 ada portable, yang ke-13 ada coupling, yang ke-14 ada performance, yang ke-15 ada ease of operation. Apa saja yang termasuk dalam tingkat pengujian? Yaitu ada pengujian unit, pengujian regresi, pengujian sistem, dan yang terakhir pengujian sistem. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.